Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Tapi di atas itu juga Tuhan, Engkau mengajar kami kebenaran-Mu. Dan biarlah kami dapat memahami dan hidup dalam ajaran-Mu. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi nats untuk kita pada hari ini ialah dari Titus 2 ayat 1 demikian tertulis. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Apa yang dikatakan dalam Titus 2 ayat 1 ditulis oleh Paulus karena Titus adalah pendamping Paulus dalam pekabaran Injil, dan ketika Paulus terus sampai ke Korintus, dia mendengar di tempat Titus melayani di sekitar Pulau Kreta ada tantangan, ada ajaran-ajaran palsu, sehingga Paulus mengatakan dalam Titus 2 ayat 1, berilah ajaran yang sehat untuk kehidupan jemaat, agar jemaat teratur, agar jemaat hidup dalam jalan yang benar. Tentu kita bertanya, apa artinya ajaran yang sehat? Dan ini juga penting bagi kita, bukan? Kita banyak belajar, kita ikut dalam katekisasi CD untuk tahu ajaran yang sehat. Dan apa maksudnya dalam hal ini? Kata yang dipakai saudara-saudara, ajaran yang sehat adalah higienis. Higienis. Kesehatan sebagaimana yang kita alami sebagai kesehatan tubuh kita. Jadi ajaran yang sehat kiranya sesuatu yang dapat dipraktekkan. Sesuatu yang kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya jelas, seperti kata Paulus dalam suratnya dalam Titus 2 ayat 7, jadikanlah dirimu teladan, sehingga ajaran yang sehat kiranya tampak melalui diri. Ajaran yang sehat, kebenaran Kristiani kiranya menjadi karakter. Itu maksudnya. Dan kalau kita baca bagian lain dikatakan bahwa ayat berikutnya, tuluslah, setialah. Maksudnya apa saudara-saudara? Tunjukkanlah dalam dirimu apa yang kau ajarkan itu. Jadikanlah itu karakter. Jadikanlah itu buah-buah dari dirimu. Sama seperti kata Yesus dalam Matius 7 ayat 16-17. Bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap ajaran yang sehat, yang benar, buahnya kelihatan dalam karakter. Dan kita tahu karakter Kristiani itu, walaupun dia sedang di jalanan, di rumah, di gereja, di pekerjaan, kiranya selalu kita bisa menghadirkan karakter kita yang murah hati, yang terbuka, bahkan kalau bisa, yang mampu mengasihi sekalipun. Itu ajaran yang sehat. Namun saudara-saudara, ajaran yang sehat juga berarti, arti kedua, tidak menyesatkan. Nah, di sini memang soalnya tidak mudah. Kalau begitu, apa yang sesat kalau begitu? Di Indonesia ini, saudara-saudara, kita sering mendengar, bahkan sering dijadikan masalah hukum, bahwa ada ajaran yang menodai agama tertentu, kan begitu? Ada bahkan delik hukum penodaan agama, seolah-olah ada ajaran yang sesat dan itu menodai ajaran yang tidak sesat. Kita tahu ceritanya, dan dalam bahasa dunia, dalam PBB misalnya, tidak boleh lagi sebenarnya ada istilah penodaan agama. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, tidak mau memakai delik hukum penistaan agama, penodaan agama, sekalipun misalnya kekristenan sering diserang, sering dijelek-jelekan di medsos, tapi kita tidak mau memakai alat hukum itu untuk mengatakan, kamu menyesatkan, tidak. Nah, kalau begitu, kita toh mesti juga mampu mengatakan ada ajaran yang sehat, tapi ada ajaran yang menyesatkan. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya dalam Titus ini, surat Titus, dalam Titus 3 ayat 10 dikatakan yang menarik sekali saudara-saudara maksudnya. Di situ disebut seorang bidat, nah itu yang menyesatkan, yang sudah 1-2 kali kunasehati, hendaklah engkau jauhi. Jadi ada bidah, ada yang menyesatkan, dan dalam terjemahan Alkitab yang baru, juga dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, seorang bidat itu disebut adalah seorang yang menyebabkan perpecahan. Jadi saudara-saudara,
diwanti-wanti bahwa ada yang menyesatkan juga dalam kekristenan kalau yang diajarkan itu memecah-mecah. Nah, barusan saudara-saudara saya dari Kupang dan orang di Nusa Tenggara Timur, umumnya gerejanya Gemit, mereka berkata kepada saya bahwa mereka kecewa sekali karena ada seorang pendeta namanya pakai inisial PM membuat KKR, lalu dia mengatakan bahwa baptis yang selama ini dialami jemaat itu tidak benar. Yang benar adalah baptis selam. Jadi dia sudah mendorong perpecahan sebenarnya dengan mengolok-olok ataupun mengkritik baptisan yang kebanyakan kita orang Kristen alami. Ini saudara-saudara, cara-cara ini bisa menyesatkan. Cara-cara ini bisa memecah gereja. Sehingga kita sebagai orang Kristen harus berani mengatakan, janganlah hal-hal seperti itu dikembangkan sebagai ajaran. Baptisan yang penting di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, entah bentuknya seperti di gereja kita, dipercikan, ditaruh air 3 kali di kepala bayi itu, entah di gereja lain diselamkan, itu tradisi yang berbeda, tapi tidak perlu seolah-olah yang satu benar, yang satu salah, dan itu memecah. Itulah ajaran yang tidak sehat, dan Paulus dan firman Tuhan ingin kepada kita bahwa ajaran yang baik selain menjadi karakter, janganlah juga mengakibatkan perpecahan dalam gereja. Kalau itu kita hidupi, maka betullah seperti dalam Titus 3 ayat 8-10 yang kira-kira maksudnya, dan itulah pesannya bahwa sekarang perkataan itu yang benar, supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dan pekerjaan yang baik, itulah ajaran yang sesat yang tidak memecah-mecah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kepada kami, Tuhan pun menunjukkan yang benar. Yang benar, yang sehat sebagai ajaran-Mu. Yang menjadikan iman kami, karakter kami. Itu sungguh benar. Dan dengan demikian, gereja-Mu akan menjadi satu dalam kesaksian, dalam iman, dalam baptisan. Inilah doa kami demi anak-Mu kudus kami berdoa. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pendaftaran kompetisi video kreatif Jubileum 120 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Pendaftaran diperpanjang hingga 30 Juli loh. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Ayo, daftar dan kumpulkan video kalian sekarang. GKPS